Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan sama-sama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melewati hari demi hari dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Karissa Septiani dari Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Pendidikan Tata Busana 2018 dan kelas offering D18. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Azmi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam atas bimbingan yang telah diberikan. Tanpa menghabiskan waktu lebih lama lagi, dalam video kali ini saya ingin sedikit membahas dengan saudara-saudara sekalian tentang doktrin-doktrin pokok agama Islam. Apa doktrin-doktrin pokok agama Islam? Terdiri dari apa doktrin-doktrin agama Islam tersebut? Doktrin-doktrin pokok agama Islam terdiri dari tauhid dan karakteristik akidah Islam. Baik, hal yang pertama akan kita bahas adalah tentang tauhid. Apa sih tauhid itu? Tauhid merupakan kata yang diambil dari kata wahada, yuwahidu, tauhida, yang artinya mengesahkan. Dalam Islam, tauhid adalah suatu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saudara-saudara sekalian pasti sudah mengetahui kalimat tauhid dalam agama Islam adalah la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dalam kalimat tersebut memiliki makna yang sangat dalam, bahwasanya kita sebagai umat muslim wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu dan Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, jika kita membahas tauhid lebih dalam lagi, tauhid adalah intisari dari seluruh tata nilai dan norma pada saat itu. Dan seiring perkembangannya, tauhid sekarang merupakan suatu ilmu dalam agama Islam. Penting gak sih umat Islam itu mempelajari tauhid? Sangat penting. Bahkan bukan hanya mempelajari, tetapi juga mengamalkan ilmu tauhid tersebut. Seberapa pentingnya ilmu tauhid itu didalami? Apa sih ilmu tauhid itu? Kenapa ilmu tauhid harus didalami? Perlu diketahui, ilmu tauhid merupakan ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui seberapa penting ilmu tauhid tersebut. Nabi Muhammad sendiri selalu menyampaikan dan menekankan kepada semua orang tanpa terkecuali untuk mempelajari ilmu tauhid. Saudara-saudara sekalian, ilmu tauhid sudah jelas memiliki visi dan efisiensi yang sangat jelas. Dan apabila kita melanggar, pastinya kita akan divonis sebagai orang yang syirik. Syirik? Apa syirik itu? Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai hal lain dan melakukan perbuatan yang seharusnya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks syirik itu dibagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asgor. Syirik akbar itu adalah syirik besar dan syirik asgor itu adalah syirik kecil. Di sini saya ingin mengajak para saudara-saudara saya untuk mengetahui apa saja yang dikategorikan dalam syirik kecil dan syirik besar. Hal-hal yang nantinya kita ketahui dan kita bisa lebih waspadai. Yang pertama, beberapa hal-hal yang dikategorikan termasuk syirik besar adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembah berhala atau menyembah tumbuhan, menyembah batu, dan menganggap Tuhannya itu hewan, tumbuhan, atau hal yang lainnya. Yang kedua adalah datang ke dukun, mempercayai dukun dengan cara meminta cantik, meminta banyak rezeki, dengan tumbal, dengan sesajen. Na'udzubillahi min dzalik, itu merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai syirik besar. Selanjutnya ada syirik kecil. Syirik kecil ini dikategorikan dengan cara kita menyembah atau bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti sumpah
hewan, sumpah batu, atau sumpah dengan mengatasnamakan nenek moyang atau yang lainnya. Yang kedua adalah sihir. Kita mempercayai sihir, kita menggunakan sihir. Sekarang banyak yang terjadi hipnotis atau gendam. Nah, itu termasuk perbuatan syirik kecil. Dan yang terakhir adalah percaya adanya ramalan. Ramalan di sini disebutkan ramalan zodiak, ramalan shio, tarot. Hal ini adalah hal-hal yang termasuk dalam syirik kecil. Naudzubillah, jangan sampai kita, saya, semua saudara-saudara seiman, seumat muslim, kita melakukan hal tersebut. Jauh-jauhkan hal-hal tersebut dari kita. Dengan begini, dengan mengetahui hal ini, kita sebagai umat muslim harusnya lebih waspada, harusnya lebih bisa mengontrol hal-hal yang nantinya ini termasuk syirik besar atau syirik kecil, atau ini halal atau haram. Baik, setelah kita mempelajari tentang tauhid, tentang syirik, tentang macam-macam syirik besar dan syirik kecil, selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik akidah Islam. Agama Islam sebagai sistem ajaran yang sangat sempurna dan memiliki sederet keunggulan dan kekhasannya, antara lain agama yang fitrah, bersifat universal, melanjutkan tradisi tauhid, menyempurnakan agama, dan mendorong suatu kemajuan. Dalam hal ini kita tahu agama Islam menurut umat muslim adalah agama yang paling sempurna. Dengan begitu, saya dan saudara-saudara sekalian mungkin bisa mempelajari lebih lanjut tentang agama Islam, mempelajari tauhidnya, mempelajari larangan-larangan serta perintah-perintah Allah, serta hal yang diwajibkan serta disunahkan. Semoga dalam video kali ini saudara-saudara sekalian beserta saya mengambil hikmah, mengambil manfaat yang ada dalam video dan materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.